Apakah kamu sering mempertimbangkan tipe Pokemon saat ingin menangkap mereka? Tipe Pokemon bisa dibilang adalah salah satu aspek paling menarik dari game Pokemon. Tipe yang kamu gunakan dalam pertarungan dapat menentukan peluang kamu untuk menang, menjadikan kamu pemain yang sangat kuat atau malah sebaliknya yaitu rentan terhadap serangan Pokemon lawan gitu. Banyak Pokemon yang memiliki dua tipe atau kombinasi tipe gitu, yang tentu saja seringkali dapat mengubah jalannya pertandingan secara signifikan. Bahkan setelah diperkenalkannya puluhan tipe ganda, masih ada perdebatan tentang kombinasi tipe Pokemon mana yang paling kuat dan terbaik gitu kan. Karena banyak tipe sekunder dapat memberikan Pokemon ketahanan yang mengejutkan dan juga akses ke move-move hebat gitu. Tetapi ada beberapa yang menonjol di atas yang lainnya gitulah ya kan. Tunggu apa lagi? Mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Zapdos. Menggabungkan tipe flying dan juga elektrik mungkin terdengar tidak cocok, karena seperti yang kita tahu ya keduanya memang berlawanan gitu kan. Tetapi untungnya kedua tipe yang berlawanan ini malah bekerja sama dengan sangat baik untuk saling meniadakan kelemahan masing-masing. Secara khusus Pokemon tipe elektrik dengan sayap dapat dengan mudah menghindari semua kerusakan dari serangan tipe ground gitu, yang biasanya merupakan serangan yang sangat ditakuti oleh mereka. Dan begitu juga dengan tipe flying, mereka aman dari serangan tipe elektrik karena sekarang mereka seimbang. Dan salah satu Pokemon yang memiliki kombinasi tipe ini yang cukup hebat ya kan namanya ya adalah Zapdos, Pokemon legendary dari generasi pertama. Swampert. Pokemon tipe water dan juga ground adalah tank saat melawan sebagian besar lawan yang dapat secara bersamaan memberikan dan juga menerima sejumlah besar kerusakan dengan cukup mudah. Ini adalah kombinasi yang cukup ampuh ya dan juga fleksibel banget. Dan untungnya ada banyak Pokemon yang memiliki kombinasi tipe ini, sehingga ya kamu mungkin bisa memilih di antara mereka itu di setiap generasi gitu. Tapi tentu saja kita harus mempertimbangkan yang terkuat, dan menurutku Swampert adalah pilihannya. Pokemon starter dari generasi ketiga ini ya udah nggak bisa diraguin lagi lah pokoknya. Apalagi saat ia mendapatkan Mega Evolution yang tentu saja membuatnya jauh lebih kuat dan juga mematikan. Ya asal jangan dikeluarin saat ada Pokemon tipe Grass aja. Ludicolo. Garis evolusi Ludicolo merupakan sumber ketakutan yang cukup menonjol di generasi debutnya gitu. Ya ini sebagian besar disebabkan oleh tipenya yang fenomenal banget. Kedua tipenya ini sudah memiliki potensi pertahanan yang cukup besar sebenarnya, dan ini semakin diperkuat ketika ia digabungkan gitu menjadi Pokemon dengan kombinasi tipe Grass Water. Ini nyambung karena Grass dan juga air ya saling berkesinambungan gitulah pokoknya. Dan Ludicolo tentu saja memanfaatkan kedua tipe ini dengan sangat-sangat baik, apalagi dengan ability-nya, statistiknya yang pastinya membuatnya cukup rumit untuk dilawan gitu. Hoopa. Kombinasi tipe menyeramkan ini merupakan tambang emas pertahanan dan tetap menjadi salah satu kombinasi tipe terbaik di Pokemon sebenarnya. Dan salah satu yang terbaik tentu saja Hoopa, Pokemon mythical dari generasi ke-6 yang bisa keluar masuk lewat cincinnya tersebut. Dan itu semakin kuat ketika memasuki bentuk Hoopa Unbound, yang tentu saja menjadikannya salah satu Pokemon mythical terkuat. Jadi ya nggak usah diragukan lagi ya kan, dengan kombinasi tipe Dark Psychic-nya, Hoopa mampu menghancurkan lawannya sekali serang gitu. Bahkan Hoopa Unbound aja bisa memanggil legendary lain gitu. Ngeri parah ya kan. Marshmallow. Memiliki akses ke jurus yang memberikan STB atau serangan bonus gitulah pokoknya adalah bagian penting dari pertarungan ya kan. Kombinasi tipe Ghost Fighting adalah satu-satunya saat Pokemon akan memiliki STB terhadap hampir semua tipe lainnya. Dan salah satu yang terbaik adalah Marshmallow. Sebenarnya Annihilate juga terbaik ya, tapi ya Marshmallow adalah Pokemon mythical dan kekuatannya nggak bisa diragukan lagi, apalagi saat ia memasuki formnya gitu ya kan. Kyurem. Pokemon dengan kombinasi tipe Ice Dragon ini berasal dari generasi kelima. Oke, tipe ganda ini sebenarnya jarang banget terlihat ya. Banyak Pokemon tipe naga menghindari serangan tipe Ice dengan segala cara. Ya tentu saja mereka takut kalah ya kan, karena ya tipe Ice adalah ancaman bagi mereka. Tetapi tentu saja dengan menggabungkan keduanya, ini memberikan efisiensi yang sangat tinggi bagi Pokemon tersebut. Dan salah satu yang terbaik ya tentu saja adalah Kyurem. Oke, Excalibur mungkin keren juga, kuat, tapi ya Kyurem adalah anggota utama yang memiliki tipe ini. Corviknight.
Terkadang tipe Steel terasa sangat-sangat kuat atau kayak tebal banget lah pokoknya. Mengingat banyaknya tipe yang tampaknya mampu ditahannya gitu. Ia menahan 10 tipe sekaligus loh ya, yang merupakan sekitar setengah dari semua tipe yang ada. Nah, setelah tipe Steel ini dipasangkan dengan tipe Flying, wah, itu bikin mereka makin kuat banget. Tentu saja yang paling kuat adalah ya Corviknight lah ya kan. Mungkin ada beberapa kayak Celesteela atau Skarmory, tapi yang paling sering banget terlihat ya tentu saja Corviknight. Zacian. Tipe Steel dan juga Fairy adalah salah satu tipe terbaik yang pernah ada. Tipe ini benar-benar luar biasa banget dalam hal potensi pertahanan gitu. Ini membuat Pokemon yang memiliki tipe ini cukup defensif banget lah pokoknya. Dan salah satu yang terbaik tentu saja Zacian ya kan, Pokemon maskot dari Pokemon Sword gitu, yang merupakan Pokemon legendary yang tidak bisa diragukan lagi. Dengan kombinasi tipe ini membuatnya semakin kuat. Dengan statistik tinggi dan juga kombinasi tipe ini kayaknya susah-susah gampang buat dilawan. Sableye. Kombinasi tipe Dark Ghost pernah dianggap sebagai kombinasi tipe Pokemon terbaik yang pernah ada dan sama sekali nggak ada kelemahan pada masa itu. Contoh aja kayak Sableye dan juga Spiritomb yang sudah menjadi Pokemon yang cukup kuat sejak generasi mereka muncul gitu. Tapi ya kita mempertimbangkan mana yang terkuat, kayaknya pilihannya ada di Sableye. Oke, mungkin kalau bentuknya biasa aja kayak nggak ada yang kuat-kuat banget bagi Sableye. Tapi kalau ia memasuki Mega Evolution, kombinasi tipe ini menjadi ancaman bagi banyak musuhnya. Dengan statistik yang meningkat, membuatnya semakin menyeramkan. Hisuian Zoroark. Hisuian Zorua dan juga Zoroark menjadi pasangan Pokemon tipe Ghost dan juga normal pertama dalam seri Pokemon itu sendiri, dan mereka diperkenalkan di Pokemon Legend Arceus gitulah pokoknya, dan merupakan Pokemon varian regional dari Zoroark. Dengan kombinasi tipe yang cukup aneh ini, mereka menjadi salah satu Pokemon yang cukup kuat. Pasangan tipe ini ya cukup tidak terduga ya, dan ini langsung menarik perhatian banyak dari penggemar yang merasa wah, keren banget nih tipe normal ketemu sama tipe Ghost yang sebenarnya nggak terdengar nyambung sama sekali. Tapi untungnya Hisuian Zoroark menjadi salah satu Pokemon terbaik. Desainnya keren, kombinasi tipenya mematikan, apalagi statistiknya membuatnya menjadi salah satu Pokemon terbaik yang pernah diperkenalkan. Dan kalau kita mempertimbangkan Pokemon ya varian regional lainnya, kayaknya Hisuian Zoroark ini bisa berada di tingkat paling atas gitu. Dan itulah beberapa Pokemon dengan kombinasi tipe yang cukup mematikan atau sangat kuat dan terbaik. Tapi kalau misalnya menurut kalian ada yang terbaik dari yang di daftar ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Terima kasih buat setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.